Aduh, iya, upah dosa adalah maut. Terus Tuhannya disalib karena apa? Menebus dosa? Enggak, karena berdosa. Aduh, lucu ya, pagi-pagi kamu sudah gila. Jangan tunjukkan kegilaanmu di sini. Semarang siap kawal selalu Bunda. Iya, makasih. Kebenaran benar. Selamat pagi. Kau noise sekali loh. Selamat pagi, noise sekali kau. Kalau naik itu jauh dari tempat apalah. Suara berisik kali itu. Ini udah aman. Iya, dia lagi Januari. Iya, kenapa kau? Saya semalam aja. kan cari hidayah, Be. Ngapain kau cari hidayah? Kalau Allah sudah berkehendak baru ya kan? gitu loh. Ini kau mau cari hidayah, kau cari-cari yang kau cari itu di genangan lumpur yang nggak dapet kau. Saya cari di Al-Quran. Apakah Al-Quran itu genangan lumpur? Begini ya, saya kalau melihat kesaksian orang para mualaf ya, salah satu contoh saya dengan keluarga saya semua, kami bukan karena membaca Al-Quran loh, tapi karena membaca Bible. Kalau manusia cerdas, ketika dia membaca Bible-nya, iya saya membaca Bible. Saya membaca Bible. Kalau membaca Bible aturannya, bapak saya itu paling benci dulu sama Al-Quran. Paling benci. Bahkan pada waktu bapak saya itu selalu waktu saya masuk Islam duluan dibilangnya, iya kok cium-cium itu lala lantai itu dibilang sakit bencinya sama Islam. Tapi dia dapat hidayah bukan dari Al-Quran, dari Bible. Dia waktu dikatakan logika mana hidup ini? Sekarang begini, hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah itu siapa? Ya Allah. Bapak. Siapa? Allah. Bapak. Terus selanjutnya apa? Bapak. Yesus itu adalah utusan. Apakah utusan sama dengan pengutus? Ketika saya mengutus anak saya untuk pergi, apakah anak saya itu adalah saya? Nah itu logikanya bro. Cuma saya. Kalian ini tidak pakai logika. Justru kan ketika orang-orang memakai logika, dengarkan, tidak akan ada yang berpindah dari Islam ketika memakai logika. Yesus sendiri aja mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat di kalangan Bani Israel. Ketika perempuan Samaria itu memungut remah-remah itu, dia menganggap perempuan itu adalah kunarion, yaitu gunggung. Jadi di luar Bani Israel yang tetap menjadikan di luar dari Bani Israel yang tetap menjadikan Yesus yang hanya diutus untuk Bani Israel, tetap menjadikan Yesus ini adalah Tuhan, dianggap itu adalah binatang, bro. Kalau cara membaca Anda Alkitab, contoh ketika saya mengatakan begini. Sudah tahu orang itu saya larang main ke rumah, tetap main ke rumah. Terus saya bilang gini, kalau tetap kalian nanti main ke rumah, kalian itu adalah binatang, bodat, saya bilang. Tetap dia datang. Ya udah saya biarkan, tapi mereka adalah, udah saya samakan seperti apa? Bodat. Jangan engkau memberikan remah-remah kepada gunggung, Mutiara Kudus kepada B2. Karena
Kenapa dia sudah mengatakan, aku diutusannya Bani Israel. Kalian tuh terlalu ngotot mau menjadikan Yesus yang untuk Bani Israel, kalian jadikan Tuhan kalian. Ini ngawur. Memang betul kamera. Kalau cara Anda Makanya membaca kau bilang kalau kau mencari hidayah di dalam Al-Quran tidak akan kau temukan. Sebentar dulu, kalau kau mencari hidayah di dalam Al-Quran tidak akan kau temukan. Karena Al-Quran itu untuk orang-orang yang berakal. Untuk orang-orang yang berakal. Kalau kau berakal, kau baca Bibelmu baik-baik, telaah ayat per ayat, pasal per pasal, telaah baik-baik. Di situ kau akan menemukan yang namanya jawaban. Siapa sebenarnya Yesus? Apa gelar Yesus? Apa gelar Tuhannya? Itu. Alkitab bolak-balik saya baca kan. Kalau Alkitab saya baca bolak-balik. Kristen mau mencari, kau baca Bibel kau itu membaca, kau memakai keimanan kau yang dikokohkan oleh doktrin-doktrin para pendeta. Coba kau runtuhkan dulu doktrin pendeta itu. Kalau kau betul-betul kau cari di mana konteks penebusan dosa dengan cara disalibkan. Kalau memang konteks penebusan dosa dengan cara disalibkan, lupakah kau yang di samping kiri dan kanannya Yesus? Apakah dia juga disalibkan karena untuk menebus dosa manusia? Itu di situ. Karena Yesus dianggap melakukan suatu kejahatan besar, akhirnya dia dijatuhkan hukuman oleh Kaisar Romawi, yaitu apa? Romawi, kalau kejahatannya sangat besar, sangat hina, itu adalah disalibkan. Kalau kau mengatakan konteks penebusan dosa dengan cara disalibkan, bagaimana kiri dan kanannya Yesus? Mereka adalah penjahat juga, dengan hukuman disalibkan. Jangan kau lupakan itu. Kecuali ya, Yesus sendiri yang disalibkan. Mungkin bisa kita berasumsi bahwa Yesus menebus dosa dengan cara disalibkan. Ini di kiri kanan Yesus bersamaan ada. Apakah mereka juga menebus dosa? Tidak. Kalau kamu pakai akal. Kalau kamu pakai akal, ya jangan kamu apa? Kalau cara orang membaca Alkitab seperti itu ya wajar memang, gitu. Makanya saya bilang orang yang mencari hidayah itu bukan di dalam Al-Quran, bro, tapi di dalam Bibelnya sendiri. Bagaimana kalau orang yang di luar Islam, di luar Kristen mencari hidayah kalau nggak bisa ditemukan di Al-Quran? Hei, mau bagaimana? Dengar. Jadi Alkitab atau gini, kitab kalau suci itu harus memberikan sesuatu kamu yang anggap memang benar. Orang gitu loh. Sebentar. Kalau Alkitab Bibelmu kau anggap benar, kalau kau anggap benar, ya Yesus sendiri saja tetap. Aduh teknisi, kalau kamu naik tolonglah di mute. Iya pak, saya bayar pak kirimnya. Udah dikirim, udah dibaca itu. Aduh, ini masalah rumah tangga pun dipublikasikan di umum sini. Kalau memang kamu menganggap Bibel kamu benar, ya, kalau kamu menganggap Bibel kamu benar, kamu akan mencari sebenarnya. Mencari apa? Ini Yesus ini keturunan siapa sebenarnya? Siapa bapak dan mamanya? Di mana dia dilahirkan tepatnya? Sedangkan Injil-Injilnya saja banyak yang kontradiksi waktu menceritakan Yesus itu dilahirkan. Agamaku itu dulu, agamaku itu aja urus. Nabi kau aja kerja ngantuk aja loh. Moderator tolong kalau yang agak error diturunkan aja ya moderator. Turunkanlah mata kau itu. Nabi kau itu kau lihat. Ajaran kasih ya seperti itu. Udah jelas-jelas cabul. Kalau Nabi kami kau katakan kawin mengawin, ya beliau itu adalah laki-laki yang
normal. Beliau itu normal, diberikan Allah itu hasrat. Karena beliau itu adalah sesungguhnya hakikatnya itu manusia. Tapi kalau kamu mengatakan Yesus yang dilahirkan itu adalah manusia, kelaminnya, kulupnya dipotong, tapi sampai dia dewasa tidak difungsikan. Terus di Bible kamu sejarah tentang murid-murid Yesus yang tidak ada satupun yang punya istri kawin mengawin, tetapi dikatakan di dalam Bible kamu lagi, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Ini saya pertanyakan, ini bagaimana hasrat birahinya ya? Gimana? Jangan kau berasumsi di sini. Sebentar kebenaran. Sebentar kebenaran. Enggak, ini Ya, berasumsi. sebentar dulu. Sebentar. Ya, karena Anda masih santun, saya hargai. Itu saudara Anda itu tidak santun. Kenapa Kristen ini selalu mengatakan yang naik, saya mohon Kristen ya, yang naik Kristen aja dulu ya. Kenapa Anda mengatakan bahwa Nabi kami itu suka kawin? Kalau Nabi kami suka kawin, saya yakin istrinya tuh seperti Salomo nanti dengan Daud, ya. Ya, kalau saya suka makan dan saya diberi kuasa apa-apa untuk bisa membeli makanan, saya yakin kulkas saya ini tidak cukup untuk menampung selera makan saya. Terus kalau kamu punya Tuhan yang notabene-nya adalah hakikatnya manusia, tidak bisa kawin, datang 12 rasulnya, 12 muridnya tidak bisa kawin, ada juga apostolos yang bernama Paulus tidak bisa kawin, atau memang hasratnya nggak ada, apa impoten ini? Tolong, kau sendiri aja kalau punya pidong, gak mungkin gak kau fungsikan, bro. Ya, janganlah, ya. 12 apostolosnya Yesus, Yesus pun juga itu sama, hakikatnya adalah manusia, dilahirkan dari rahim perempuan. Apakah dia dilahirkan dari laki-laki? Apakah dia langsung muncul sendiri? Tidak. Jadi sama-sama mempunyai nafsu, emosi, egois, ada semua. Ya, jadi janganlah kau buat otak kau itu tambah terlalu botol lah ya. Botol kali kalah kau sama anak saya. Anak saya ini aja yang kecil ya, yang kecil itu aja. Kalau saya tanya, siapa yang menciptakan langit dengan bumi? Allah. Allah itu siapa nak? Tuhan. Tuhan bisa mati nak? Tidak. Terus kau hebatnya, kau menggadang-gadangkan Yesus yang adalah pencipta. Pencipta kau itu tewas loh, kok di kita yang salib itu. Itu kau banggakan. Notabene Tuhan yang tidak mungkin mati jadi mati itu. Macam mana itu? Ya kalau kau pakai akal logika lah kebenaran. Makanya saya bilang, kalau kau pakai akal logika kau, tidak mungkin kau mencari hidayah di dalam Al-Quran. Tidak dapat kau. Karena apa? Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang berakal dengan orang yang waras. Kayak kau tuh tidak berakal, tahu Kita kau? pakai akal ya. Kita pakai akal. Lihat yang saya tampilkan tuh. Coba Kak Nora baca tuh. Kau baca aja, baca. Kau baca aja. Besarkan dong biar nampak. Aduh. Apa tulisannya itu? Ini sesungguhnya ini Al-Baqarah 62 ya. Al-Baqarah 62 nih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja dalam kurung di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Nah, terus?
tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Oke, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa dia mengatakan mereka akan mendapat pahala dari Tuhannya? Tuhan yang mana tuh? Dari Tuhannya. Orang Yahudi. Ya Allah lah. Ya. Oh, Tuhannya siapa? Ya. Kenapa dia sesungguhnya orang di sini coba baca dulu. Gak jelas sama saya. Sesungguhnya sebentar, saya apa dulu? Ambil dulu yang satu. Adib, minta dulu yang apa tuh? Sini bawa dulu. Al-Baqarah ayat berapa tuh? 62. Sebentar. Bawa sini dulu. Jadi apa? Al-Baqarah 62. Oke, bentar. Kau kalau baca Al-Quran itu jangan comot, tapi kalau di dalam Bible kau wajib dicomot karena nggak nyambung. Silakan Anda baca ayat sebelumnya. Coba hubungkan. Baca ayat sebelumnya. Anda apa hubungannya sebelumnya dengan itu? Alah, sok tahu kau. Iya. Bukan masalah sok tahu. Anda kan bisa baca sendiri. Saya nggak suka memframing, Kak Nora. Saya tidak suka menghina, memframing. Saya sukanya memberikan kebenaran sesuai dengan nama yang saya tampilkan. Alah, kebenaran kentut tahu kebenaran. Dari 55 saya baca ya. Dan ingatlah ketika kamu, loh, ini kan untuk Bani Israel, iya kan? Ini kan menceritakan Bani Israel dengan Musa. Iya, sebentar. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dan rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzolimi kami, tetapi justru mereka lah yang menzolimi diri sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan dan ada di sana sesukamu, dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kami menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Terus, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kami dan kami angkat gunung Sinai di atas seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang di dalamnya agar kamu bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tuhannya itu siapa? Ya kalau mereka menyembah kepada Allah. Apakah orang Nasrani dengan Yahudi menyembah kepada Allah?
Ya, oke. Kenapa dia tidak mendapat? Di situ kan mendapat pahala dari Tuhannya. Kenapa dia tidak mengatakan mereka akan mendapat pahala daripadaku? Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin menyembah kepada satu Allah, Allahnya Nabi Musa, ya Tuhannya mereka jadinya. Jadi Tuhannya siapa? Ini kan mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan maksud kamu jadi ada Tuhan yang lain gitu? Tahu? Di sini ada 3 oknum. Kita setuju dulu ya. Kita setuju dulu di sini ada 3 oknum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sekarang pertama. Begini, sesungguhnya orang-orang yang beriman, satu, orang-orang yang beriman itu adalah mengakui dia bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, kalau mereka beriman, menjadi orang yang beriman hanya mengakui bahwa satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, udah, itu adalah Tuhan mereka. Kan Nyai ini kan menunjukkan orang-orang ini. Kalau dari bahasanya Kak Nora, di situ disebutkan dari Tuhannya. Bukan dari saya. Nyai ini merujuk kepada siapa? Aku tanya dulu sama kau. Oke, Nyai ini merujuk kepada siapa? Kalau kau lebih pintar ya, di situ mencari hidayah. kan? Orang yang mencari hidayah katanya itu tidak akan ngotot. Nyai ini merujuk kepada siapa? Ya jawab dulu. Nyai ini merujuk kepada siapa? Dari Tuhannya masing-masing. Hei, di sini aja sudah ditegaskan, yang saya baca nggak kau dengar. Mereka nih, orang Israel, Bani Israel ini tegar tengkuk. Mereka mau melihat Allah. Mereka mau melihat Allah. Terus apa yang diberikan Allah, mereka tuh tidak bersyukur. Nggak kau baca. Sehingga mereka itu pergi, ya kan? Mereka mendapatkan apa? Kemalangan, kemiskinan. Karena orang yang tidak bersyukur. Sekarang saya tanya, mereka dijawab di sini, dikatakan begini, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Nya ini merujuk kepada siapa? Aku tanya dulu. Tuhannya masing-masing kalau dari bahasa itu. Kau baca makanya ayat sebelumnya kau baca yang sebelum yang apa tuh? Gini lagi Kak Nora. Kau dengar ya? Diam dulu, kau diam dulu, kau bertanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada siapa? Kepada Allah. Di situ ditelaskan Allah, bukan Tuhannya mereka, gomplet. Di situ kepada Allah yang beriman kepada Allah. Dengarkan dulu, kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka. Tuhannya siapa? Kalau mereka beriman. Masalahnya apakah mereka beriman? Oke, kita ganti kalimat yang lain. Goblok. Mau diganti lagi. Enggak diganti ayatnya gini. Saya mengatakan seperti ini. Siapa orang-orang yang membantu nenek itu dan memberikan kebaikan kepada nenek itu, maka dia akan mendapat hadiah dari orang tuanya. Yang mana itu? Nah, itu seandainya seperti itu, kalimatnya sama polanya kan? Sama polanya. Nenek itu ada berapa biji? Orang tua yang memberikan. Berapa biji di situ? Subjeknya ada berapa? Di situ di ayat itu ada 3 kan? Enggak, yang kau bilangkan ini ada berapa orangnya? Seandainya si ada Badu, ada berapa? Dengarkan dulu Kak Nora, dengarkan dulu sebentar. Ada berapa orangnya? Enggak, kau jawab dulu. Yang kau bilang nenek itu ada berapa? Ada berapa nenek di situ? 1. Terus yang kau baca ini ada berapa oknum di situ? Dengarkan, biar saya buka kalimat, Anda nanti coba. Katanya mau cari hidayah. Kau tuh mencari kesalahan Al-Quran. Kau pikir di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan ada lebih dari satu Tuhan? Enggak, kau itu tahu kau. Biar kita berpikir sendiri. Dengarkan ya. Misalnya gini, si Ani, si Badu, dan si Dono, seandainya dia berbuat baik kepada nenek si Wati, maka dia akan mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Kalau mereka baik kepada siapa? Si nenek Wati.
Ya udah itu, jadi cuma satu yang disuruh di situ disuruh berbuat baik. Hei, makanya kau dengarkan, kau tadi bilangkan kalau dengarkan saya, kau sudah dengarkan saya. Kalau si A, si B, si C kalau berbuat baik, dia akan mendapatkan hadiah dari si D. Nah, sekarang apakah mereka berbuat baik? Kalau mereka semua berbuat baik, ya udah dapat hadiahnya dari si D. Tapi kalau mereka nggak berbuat baik, cuma satu yang berbuat baik, hanya orang yang beriman, ya udah cuma satu si D itu aja yang memberikan hadiah kepada si A. Gitu aja kok ribet. Ribet-ribetkan gitu loh. Sudah dikatakan di sini, dengarkan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baru siapa orang-orang beriman? Yaitu yang percaya kepada Allah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sudah 3. Orang-orang Sabiin, 4. Siapa saja di antara, ada kata di antara mereka yang beriman kepada Allah, kepada siapa? Hanya satu, yaitu kepada Allah, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tuhannya itu siapa? Merujuk kepada Allah. Cuma satu orang. Kau pikir jadi kayak kau ala Bapa, ala Anak, ala Roh Kudus? Itu gak masuk logika saya gini. Dia beriman kepada satu oknum, tetapi hadiahnya dari banyak oknum. Alah, hadiahnya. Sekarang begini. Kau tadi mengatakan si A, si B, si C kalau melakukan kebaikan dia akan dapat dari nenek itu. Sekarang pertanyaan saya, nenek itu ada berapa? Kau bilang cuma satu. Ya udah jelas Allah itu cuma satu. Dasar kau. Dia yang bilang, si Wati, si Budi, si Rina, dia kalau berbuat baik, dia akan mendapatkan hadiah dari si nenek. Saya tanya, si neneknya berapa? 1. Ya kalau si neneknya ya 1. Jadi di antara si Budi, si Wati dengan si Rina, siap di antara mereka ada yang berbuat baik dan beriman kepada dan membuat baik kepada nenek ini, ya udah dapat hadiah dari si nenek. Selesai kau. Kau pikir dari nenek-nenek lain? Janganlah, kau tuh mau mencoba mencari kesalahan. Saya sudah bilang, kalau orang yang mencari, kau diam aja lah kebenaran, kau tidak ada isi pula kau di sini, kebenaran jadi kebusukan kau. Saya sudah bilang, kalau orang yang mau mencari yang namanya hidayah itu bukan kalian dapat di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun kalian dapat, nggak ada. Karena apa? Orang Kristen ini tidak mau membaca Al-Quran. Jangankan Al-Quran untuk mau dibaca, Bibelnya saja belum tentu setiap hari dibaca. Oh, jangan membuat di dalam Al-Quran kami ini kayak lebih dari satu Tuhan. Janganlah. Kami udah cukup la ilaha illallah. Udah cukup sama kami. Tiada Tuhan selain Allah. Pinter-pinter lagi seenak kau Al-Quran. Kau bilang saya tidak orang yang suka framing dengan asumsi. Kau udah asumsi itu, bro. Tak tahu kau. Dasar kau. Ya, kau duduk tenang aja di situ, nikmati kopimu itu. Ini lagi si teknisi. Ngapain kau teknisi? Kok kor Nora? Loh, dia bertanya Al-Quran saya korla. Jadi maksud kau apa? Lucu pula kau baru naik, kau berkuar-kuar. Dia tanya Al-Quran saya jelaskan lah Al-Quran saya. Compleng. Kok kejang-kejang pula kau di sini kau. Makanya dia katanya mau mencari hidayah. Saya sudah bilang kalau mencari hidayah jangan di Al-Quran, nggak dapat kau. Al-Quran itu untuk orang yang waras dengan akal yang sehat. Tidak seperti Bibel kau. Kalau kayak kau tidak membaca baik-baik Bibel kau, ya kau jadi error lah otak kau itu. Wajar. Bodoh. Walau itu belajar agama, bukan menjadi bukan menjadi kau sendiri aja. Kalau saya tanya, sekarang aku tanya dulu sama kau, Yesus Tuhan bukan? 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 Tuhan. Dia pencipta bukan? Iya. Pencipta enggak? Ya. Iya. Yang digantung di kayu salib itu pencipta atau bukan? Iya. Berarti pencipta kau mati. Mati dia bangkit lagi. Kan ujungnya. Intinya yang namanya pencipta apakah
mati. Dia yang menciptakan manusia, dia mati pula di tangan manusia. Begitu maksudmu? Dia nggak mati, bodoh. Dia nggak mati, terus dia gentayangan. Berarti Bible kau tuh menipu. Kau katakan dia tidak mati, tapi di dalam Bible kau dikatakan mati. Dia mati dan bangkit 3 hari. Berarti kau itu membuka aib Bible kau mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Bible kau menipu kau. Mati dia tidak. Sekarang diam dulu. Siapa sih yang mau bicara? Dia mati nggak? Nabi kau itu umur 9 tahun. Dia mati. Aduh, saya naikkan kau itu dengan biar kau otak kau sengklek, kau tuh lurus. Dia mati nggak? Dia mati nggak? Nggak kebayang bejaknya. Dia mati nggak? Saya tanya. Di atas kayu salib dia mati nggak? Dia mati nggak? Gue yang iman nggak percaya kau. Sekarang saya tanya dulu sama kau Harrison, dia mati nggak? Ini tuh Mati nggak? Mati nggak? Susah kali orang ini jawab ya kan? Dia mati nggak? Dia mati nggak, Harrison? Kau biar kali terangkan tolol. Masa kau aja ngomong? Saya cuma nanya dia mati apa enggak? Itu aja. Ngapain kau terangkan dia mati? Kau dengar dulu jawabannya. Dia mati nggak, Harrison? Dia mati hanya untuk 3 hari. Oke, berarti ini Yesus yang kau bilang adalah pencipta. Berarti dia menciptakan manusia. Dia mati di tangan manusia. Dia menciptakan manusia. Dia mati di tangan dia mati di tangan ciptaannya. Lucu. Kau gantian lah ngomong. Biar kau tahu. Makanya kau mualaf bocor. Selangkangan ini, korban selangkangan. Kau ngomong korban selangkangan, ku tanya lah dulu sama kau. Yang membuntingi Maria itu siapa, woi? Lalu Maria mengandung daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang buntingi Maria. Terus siapa sih yang keluar yang Tuhan siapa yang lahir dari selangkangan, woi? Kau ngomong selangkangan tapi nggak nyadar kau. Tuhan manusia yang kau jadikan Tuhan itu ternyata keluar dari lubang selangkangan. Jangan ngomong selangkangan, bro. Dari tadi di sini saya tidak ngomong kotor. Saya bertanya karena kau yang ngomong. Tolong tolong di mute aja. Kau yang ngomong. Nah, cepatlah. Kau ini biar anakmu jadi bidadari nanti. 6 tahun kasih sana sama guru pompesnya. Kau pun Kalian itu banyak kali bacot kalian, ya. Kau ngomongkan selangkangan, kau nggak nyadar Tuhan kau keluar dari lubang selangkangan. Tuhan kau tuh keluar dari lubang meki. Tahu kau lubang meki? Nggak perlu saya jelaskan di sini. Kalau kau udah punya bini, pasti kau tahu lubang meki itu bagaimana. Jangan kalian berkuar-kuar di sini, ya. Saya nggak suka itu. Gak usah. Oh, dari tadi ngomong selangkangan, otak selangkangan. Itu Wahyu 19 nomor 7. Tuhan kau tuh kawin mengawin loh. Tuhan kau kawin mengawin, Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai karena perkawinan. Siapa yang mau kawin? Yesus. Jangan ngomong selangkangan. Saya nggak suka. Kayak kau nggak pernah aja mencari selangkangan, emang nggak selera kau nengok selangkangan kau, nggak mungkin lah. Jadi kau nikah sama perempuan itu kau jadikan istri, nggak kau kejar selangkangannya? Diam kalian di situ. Ya Jai, oh yang satu ini juga dalam keadaan apa? Kalian ini bahas selangkangan, tapi lupa kalian selangkangan itulah yang membuat kalian nikmat di dunia ini. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya. Macam mana host itu yang tadi sambung cerita sama Bang siapa kata tadi itu?
Iya, tapi nggak dibukanya mikrofonnya. Tolol. Terimanya minta. Itu perempuan itu nggak perempuan yang ngomong sama kau itu kira-kira nggak kau nikmati juga selangkangannya? Masalahnya di bawah umur Perempuan yang ngomong sama kau tuh